Setiap anak adalah pribadi yang unik karena mereka dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran, sebagai guru, kita harus mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Bukan murid yang harus menyesuaikan strategi pembelajaran, tetapi sebagai guru, kita harus mampu merancang strategi atau metode pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi minat bakat yang ada dalam setiap murid kita. Lalu, bagaimana cara kita dapat melakukannya? Dalam video ini, saya akan berbagi praktik baik yang saya terapkan pada pembelajaran kimia di SMA Negeri 9 Ambon, yaitu pengembangan minat bakat dengan metode PDOLSI. Mau tahu bagaimana cara mengimplementasikannya? Mari Bapak dan Ibu, simak dengan seksama video berikut ini. Halo Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Melita Salamuni, saya guru kimia pada SMA Negeri 9 Ambon, Provinsi Maluku. Metode PDOLSI adalah metode pembelajaran diferensiasi on it, learn it, share it. On it, learn it, share it adalah metode pembelajaran kontemporer yang dikembangkan oleh Lee dan Hanafin pada tahun 2016. Penerapan metode PDOLSI ini saya terapkan dalam pembelajaran kimia kelas 11 pada materi termokimia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah murid dapat menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi, macam-macam perubahan entalpi reaksi, penentuan entalpi reaksi, dan yang keempat, bahan bakar dan perubahan entalpi. Metode OLSI dilakukan dengan 3 sintak. Yang pertama, on it, ini dilakukan pada pertemuan yang pertama, di mana pada tahap ini, setiap murid harus memahami konsep dari materi yang akan dipelajari. Sebelum pembelajaran dimulai, saya melakukan asesmen diagnostik. Berdasarkan asesmen diagnostik, ada murid yang lebih suka melakukan aktivitas fisik. Ada murid yang suka akan mekanik, yang suka merancang instalasi listrik. Ada murid yang lebih suka untuk menganalisis dan menyelesaikan konsep dan mengembangkan itu dengan kemampuan TIK-nya. Ada juga murid yang hobi dalam hal seni, membaca puisi dan menyanyi. Dari sini, saya membagi murid saya ke dalam 6 kelompok, dan di dalamnya terdapat cara belajar yang beda-beda. Dan bagian saya sebagai guru pada tahap on it ini adalah memfasilitasi setiap murid dengan diferensiasi konten. Saya akan mengetahui setiap murid yang ada di kelompok sudah memahami tujuan pembelajaran yang akan saya capai dengan cara saya menempelkan 4 kertas plano berdasarkan 4 tujuan pembelajaran. Ketika setiap kelompok yang sudah memahami tujuan pembelajaran, ia akan mengekspresikan apa saja yang dia suka sebagai tanda bahwa bagian ini sudah dimengerti. Gambar dengan spidol berwarna hijau. Sedangkan spidol berwarna kuning menunjukkan bahwa masih ragu-ragu. Dan spidol berwarna orange menunjukkan bahwa kelompok ini membutuhkan bantuan dari teman yang berada di kelompok lain. Dan ketika mereka menggambar dengan spidol berwarna biru, menunjukkan bahwa sebagai guru, saya yang harus turun tangan untuk menjelaskan konsep materi dari tujuan pembelajaran itu. Di akhir pembelajaran, saya memberikan kewenangan sepenuhnya kepada murid saya untuk bebas memilih bagaimana cara mereka mengimplementasikan
materi yang sudah mereka pelajari. Sintaks yang kedua adalah learn it atau pelajari. Pada tahap ini, ketika mereka sudah memilih implementasi apa yang akan mereka buat, mereka belajar secara kelompok di luar jam kimia. Berdasarkan 6 kelompok yang dibentuk, ada kelompok yang memilih untuk melakukan isolasi minyak kayu putih secara sederhana. Ada kelompok yang memilih untuk melakukan isolasi etanol berdasarkan minuman keras yang beredar di masyarakat kami, yaitu sopi, dan digunakan sebagai bahan bakar. Ada kelompok yang hobinya mekanik, mereka merancang kompor. Mereka merancang kompor dari sampah kaleng. Dan ada kelompok yang membuat humidifier dari bahan bekas juga. Sedangkan kelompok yang suka literasi, TIK, dan lebih suka analisis, mereka memilih untuk langsung mengerjakan soal yang mereka sukai dari materi, juga memilih untuk membuat rangkuman materi dalam bentuk presentasi pada Canva, yang melakukan percobaan sederhana yang mereka anggap mudah untuk mereka lakukan. Sedangkan kelompok yang suka akan seni, mereka mencoba membuat musikalisasi lagu dan puisi. Pada tahap learn it ini, sebagai guru, saya memfasilitasi dengan mencek bagaimana persiapan dari setiap kelompok-kelompok sampai sejauh mana produk yang akan mereka hasilkan. Sintaks yang ketiga yaitu share it atau berbagi. Di tahap ini, guru memfasilitasi setiap murid untuk mempresentasikan produk yang sudah mereka rencanakan. Kelompok yang melakukan isolasi minyak kayu putih, mereka memperoleh minyak kayu putih itu dan mereka memberikan kepada kelompok yang merancang humidifier untuk mencoba alat humidifier yang mereka lakukan apakah berhasil, dan ternyata itu berhasil. Sedangkan kelompok yang melakukan isolasi etanol sebagai bahan bakar, hasilnya itu mereka memberikan kepada kelompok yang membuat kompor dan mencoba apakah kompor mereka berhasil, dan ternyata kelompok mereka berhasil. Sedangkan kelompok yang literasi dan analisis, mereka langsung mengerjakan soal di papan tulis. Ada yang mempresentasikan presentasi yang mereka buat di Canva dan langsung melakukan percobaan tentang kalorimetri. Sedangkan kelompok seni, mereka membuat lagu dan puisi dari materi termokimia. Pada tahap ini terjadi diferensiasi produk. Ada berbagai macam produk yang dapat diperoleh berdasarkan minat dan bakat dari setiap murid. Di akhir pembelajaran, guru melakukan asesmen formatif untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana pemahaman setiap murid dari materi yang diajarkan. Demikian praktik baik yang saya lakukan, yaitu mengembangkan minat bakat dari setiap murid dengan metode PDOLSI. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu dalam mengembangkan minat bakat setiap peserta didik. Terima kasih dan sampai jumpa.